Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'ma wa yukafi mazidah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati, yang kami muliakan, para ulama, para kiai, para Arema, dulur-dulur di Malang, yang mohon maaf tidak bisa kami sebut satu persatu, dan juga Sohibul Bait. Alhamdulillah wa syukurillah, saya Tubagus Mughidul Fadil dari Banten bersama dengan para dulur sekalian yang kami hormati, Kiai Madin Usman Al-Bantani, Tengku Kori, dan juga dari Nakobah Ansar Aulia Tis'ah, juga ada Syarif Zabidi dan para lain-lain. Alhamdulillah wa syukurillah, kami bersyukur bisa hadir di sini dan menyambung silaturahim bersama para dulur-dulur Arema. Perlu diketahui bahwasanya kami keluarga Wali Songo ataupun keluarga-keluarga dari para Nusantara, kita adalah sekarang ini adalah sebagai umat Nabiullah Muhammad SAW. Dan alhamdulillah acara hari ini adalah Maulid Nabi, peringatan Maulid Nabi, juga Haul Wali Songo dan Hari Santri. Ini merupakan 3 perkara yang penting untuk kita peringati. Jadi founding father kita juga menyampaikan bahwasanya bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan jasa para pahlawannya dan juga menghargai sejarah. Nah, Rasulullah dengan Maulid Nabi, kita memperingati sejarah kelahiran beliau, yang mana beliau diutus oleh Allah sebagai rahmat bagi semesta alam dan untuk menyempurnakan akhlak. Jadi kita para umatnya, apalagi yang mengaku keturunannya, haruslah mengikuti beliau, mengikuti akhlak-akhlak beliau. Jadi kalau ada yang mengaku sebagai keturunan Nabi tapi akhlaknya tidak sesuai, ada yang suka caci maki, ada kata-kata curut, jangkrik, anjing, babi, dan lain sebagainya, nauzubillah min zalik, mereka juga rasis dan radikal, perlu kita curigai, jangan-jangan palsu, bukan zuriat Nabi. Nah, alhamdulillah wa syukurillah, tadi juga Kanjeng Tumenggung Fakih sudah ngegas itu. Jadi intinya ternyata mereka-mereka yang selama ini mengaku cucu Nabi, para Habib, yang ternyata adalah datangnya saja sebagai antek Belanda, dan mereka mengaku cucu Nabi tapi tidak mengedepankan akhlak yang baik. Kalau mengaku cucu Nabi harusnya mengedepankan suri tauladan yang baik bagi umat. Sehingga umat Islam harusnya mengenal Islam sebagai agama yang rahmatan alamin, agama yang ramah, bukanlah agama yang suka marah-marah. Jadi yang mengaku keturunannya tapi suka marah-marah, suka caci maki, mana mungkin, ibaratnya buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Kalau ini nyuwun sewu, ngaku cucu Nabi tapi suka caci maki, yang dicaci maki juga ya para kiai-kiai kita, ulama-ulama Nusantara, para Gus Dur juga dicaci maki, kepala negara juga dicaci maki, bahkan Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pun juga direndahkan. Jadi ini kita menjadi suatu hal yang prihatin akan hal tersebut. Dan juga peringatan Haul Wali Songo, Wali Songo pun juga dibelokkan sejarah dan silsilahnya. Tapi nyuwun sewu, apa yang kita kemukakan ini insya Allah bukan berangkat dari kebencian. Kita sifatnya adalah perjuangan. Jadi yang namanya cinta, Rasulullah juga telah bersabda bahwasanya engkau akan bersama yang engkau cintai. Nah, kalau kita mencintai yang benar, yang baik, insya Allah kita akan ke bawah baik dan juga akan masuk ke dalam surga. Tapi kalau kita mencintai yang sesat, kita bisa terbawa tersesat. Makanya ada hadis lain, barang siapa yang dekat dengan tukang parfum akan ikut ke bawah wangi, yang dekat dengan tukang sampah atau tukang besi akan ke bawah baunya. Nah, dalam Islam pewaris Nabi adalah ulama, bukan sekedar yang mengaku sebagai turunannya Habib tapi ternyata tidak mengedepankan akhlak dan juga ajaran Islam ketakwaan. Dalam Islam, contoh Salman Al-Farisi, sahabat Nabi, beliau bukanlah seorang keturunan Bani Hasyim atau Quraisy, seorang sahabat Nabi yang dari Persia, tapi dengan mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah, Rasulullah mengakui beliau sebagai ahlul baitnya.
Sedangkan paman Nabi sendiri, Abu Lahab, meskipun silsilahnya adalah sesama keturunan Nabi Ismail, sesama keturunan Nabi Ibrahim, sesama yang silsilahnya mulia sebagaimana Nabi Muhammad, tapi ketika dia kafir, ingkar, dan juga zalim, maka Allah malah mengutuknya dalam surah Al-Lahab. Jadi artinya nasab itu bukan yang paling utama, tapi adalah ketakwaan. Kemuliaan itu di sisi Allah adalah ketakwaan, dan Allah juga berjanji akan mengangkat derajat orang yang berilman dan berilmu beberapa kali derajat.